Assalamualaikum. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, dia lahir tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561 Hijriah. Panjang ya berarti. Subhanallah. Udah panjang dibacain Al-Fatihah mulu lagi ya. Khususnya di Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i nggak pernah dibacain. Ya, jadi ada yang meninggal dunianya, sebelum meninggal dunia mohon maaf digebukin sama malaikat. Kita Pak, jangankan digebukin malaikat, digebukin orang aja sakit. Kalau digebukin malaikat itu bisa melotot, mengap-mengap. Saya dipanggil sama tetangga saya, Pak Ustadz, doain suami saya di sentra medika, udah 7 hari nggak sadar. Begitu saya ke sono, Bu, benar, matanya melotot, mulutnya mengap-mengap menjelang kematian. Saya lihat dari kedua matanya keluar air mata tapi nggak sadar, melotot, mengap-mengap. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Secara ilmu itu dia lagi digebukin sama. Kalau nggak percaya, tanya aja dia. Benar. Cuman kita jadi orang harus pakai adab, Bu. Ada tetangga kita udah 7 hari nggak sadar, melotot, mengap-mengap. Kita bilang begini, kata Pak Ustadz lagi digebukin malaikat ini. Waduh, kagak sopan, nggak boleh. Jangan, ya, jangan. Cukup kita istighfar. Tapi emang secara ilmu benar, Pak. Itu yang matanya melotot, mengap-mengap lagi digebukin malaikat. Orang yang benar-benar beriman meninggal dunianya nggak pakai melotot-melotot, senyum. Nggak pakai mengap-mengap seperti Rasulullah. Saya membaca biografi ulama, ada 3.000 ulama kata Imam Az-Zahabi, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi. Oh, banyak ulama itu, Imam. Itu para ulama nggak ada yang meninggal dunianya koma, nggak ada. Semuanya meninggal dunianya sadar. Kayak kemarin tetangga saya muadzin, Pak, namanya Pak Heri, meninggal usia kemarin di usia 75 tahun. Jadi bapak-bapak kalau 75 masih panjang nih. 75, cuman usahakan jadi muadzin. Dia rajin subuh-subuh, as-shalah, as-shalah, as-salatu khairum minan naum. Bangun, bangun. Sesungguhnya sholat lebih baik daripada tidur. Dijawab, udah sholat kayak naon-naon. Itu Pak Heri yang suka bangunin orang subuh, suka aja. Kemarin meninggal dunianya bagus kalau menurut saya. Dia ngobrol di pos ronda sama temennya. Kira-kira menjelang maghrib jam 6, jam 18, kemarin diumumin di masjid telah meninggal dunia Bapak Heri Wahyono jam 18.00 di rumahnya karena sakit. Padahal nggak sakit, begini meninggalnya nih. Kemarin saya baru nanya, emang gimana meninggalnya? Dia Pak Ustadz lagi ngobrol di pos ronda. Menjelang maghrib pulang ke rumah. Di rumahnya istrinya lagi menerima tamu. Karena istrinya lagi menerima tamu, dia duduk di kursi depan. Duduk sandaran, meninggal. Nggak pakai di rumah sakit, nggak pakai nyusahin orang. Usia 75 udah cakep, itu udah lebih banyak ya. Rasul aja 63. Ya, meninggal dunianya enak nyender begini. Masya Allah. Kalau bisa kita meninggal dunianya begitu. Nah, supaya meninggalnya dunianya begitu, maka ada yang kedua model kematian itu. Wannashitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang lemah lembut. Bagaimana cara lemah lembut? Surah An-Nahl, surah 16 ayat 32. Alladzi tatafahumul malaikat thayyibin yaquluna assalamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman? Yang rajin sholat? Belum tentu. Siapa sih orang yang beriman? Yang rajin ke masjid? Belum tentu. Jadi iman itu tidak hanya rajin sholat. Iman itu tidak hanya rajin ke masjid. Iman itu tidak hanya rajin berzikir dan baca Quran. Tapi iman itu kata Rasulullah, orang yang beriman adalah orang yang selain baik secara spiritual, dan dia baik secara sosial. Orang yang beriman adalah orang yang orang lain merasa aman dari keburukan lisannya dan tangannya. Itu orang beriman. Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang beriman? Orang beriman itu man amana
adalah orang yang merasa aman biwa'iqatihi min lisanihi wa yadihi. Orang yang merasa aman dari mulutnya dan tangannya. Itu orang beriman. Kalau sholat mah nggak usah diomongin. Masa orang beriman kagak sholat? Kalau berzikir mah nggak usah diomongin. Masa orang beriman nggak berzikir? Tapi ada orang rajin sholat tapi rajin ngomong orang. Nah, ada yang begitu. Saya ngomongin orang, saya bukan setan. Kalau ceritain orang. Jadi pernah saya dapat pengalaman kemarin. Saya pulang dari Jogja sampai Pasar Rebo jam 3 malam. Begitu saya naik angkot sendirian, alhamdulillah ada yang naik 2 orang. Jadi nemenin saya merasa tenang. 2 orang itu, Bu, secara penampilan seperti orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, pakaiannya, baju koko, ya, kopiah, jidatnya hitam. Tapi begitu turun dari angkot, dia turun di pasar Cisalak. Berdua bayar 10.000, jadi satu orang 5.000. Kata supirnya, Pak, kurang dari Pasar Rebo sampai Pasar Cisalak 7.000. Begitu supirnya bilang kurang, itu orang bilang begini, Subhanallah, jikir deh. Ya, namanya juga orang rajin sholat kan jikir deh. Ya. Pak, kurang, Subhanallah. Supirnya ngasih ilmu ke saya. Bagaimana ngasih ilmunya? Pak, nggak pakai Subhanallah, bayar. Percuma Subhanallah tapi kagak bayar. Benar juga. Ada orang yang sholat tapi ngerugiin orang lain. Ada orang yang rajin baca Quran tapi ngerugiin orang lain. Ada orang yang rajin sholat tapi mengambil hak orang lain. Nih. Banyak dia nih. Ini dulu deh. Kalau saya nih. Dulu Balas dendam. ada umat yang diazab karena kemusyrikan, umat Nabi Nuh alaihissalam. Ada umat yang diazab karena kesombongan umat Hud alaihissalam. Tapi ada umat yang diazab karena mengurangi timbangan, umatnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi kalau kita mengambil hak orang, mengurangi hak orang, merugikan orang, itu dulu diazab di zaman Nabi Shu'aib alaihissalam. Chief expert cuma nyolong nih dulu. Iya. Kalau dulu saya bilang itu udah diputihkan. Jadi kenapa Allah ngasih kita uban? Karena di usia uban itu kalau bisa kita sudah memutihkan masa lalu kita. Itu filosofinya. Nah kalau kayak gini gimana? Tekan ubah. Itu berontok Pak. Merontokan. Atau menggugurkan dosa-dosa. Jadi itu nasihat itu. Jadi jangan palanya udah putih, tapi kelakuannya masih hitam. Nah, ini hitam terus. Ini malam putih masih hitam malam putihnya. Masa lalu biar berlalu. Karena yang dinilai oleh Allah itu khawatimahu, terakhirnya. Terakhir. Saya dapat cerita, saya suka ngisi kuliah subuh di Masjid Al-Ikhwan Bukit Cengkeh Depok. Ada seorang istri begitu sabar dengan suaminya. Suaminya suka mabok, suaminya suka judi, suaminya disuruh sholat malah marah-marah. Bertahun-tahun istrinya sabar. Setiap sholat tahajud dia nggak putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, bukakanlah taufik dan hidayah kepada orang yang aku cintai ya Allah. Bukakan taufik dan hidayah ya Allah kepada orang yang aku sayangi ya Allah. Suamiku hingga hari ini ya Allah, dia selalu bermaksiat, main judi, mabok, nggak mau ke masjid, tapi didoakan terus. Ternyata doanya dikabulkan, Bu, sama Allah. Tiba-tiba dia mau bertobat dan dia jadi rajin ke masjid selama bulan. Itu dia sudah datang sebelum muadzinnya datang. Akhirnya dia naik motor, kecelakaan di Rasuna Said, meninggal dunia. Coba, bertahun-tahun dia hidup dalam kedurhakaan, bertahun-tahun dia hidup dalam kemaksiatan, tapi Allah menginginkan kebaikan baginya. Sebelum meninggal dunia 3 bulan dia rajin sholat berjamaah di masjid karena doa istrinya. Dan itu fakta, itu kisah nyata. Dan ketahuilah, masa lalu itu sudah dihapus oleh Allah dengan kebaikan yang dilakukan. Karena kata Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa dan kesalahan. Makanya kita kalau sedekah jangan pakai ilmu Yusuf Mansur. Ternyata begitu jadinya dia. Ya. 1 juta biar jadi 10 juta. 100.000 jadi matre kita.
Harusnya kita sedekah itu, ya Allah, masa lalu saya ya Allah penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan kemaksiatan. Saya tinggalkan sholat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sedekah ini menghapuskan seburuk apapun dosa saya ya Allah. Sebejat apapun dosa saya ya Allah. Sebanyak apapun dosa saya ya Allah. Hapus dengan sedekah ini. Demi Allah, diganti 10 juta kalah dengan dosa yang dihapus. Makanya dalam Al-Quran itu diajarkan alladzi yu'ta malahu yatazakka, dia berikan sedekah, dia berikan zakat untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa. Makanya saya dari sejak awal sama Yusuf Mansur nggak setuju cara berpikirnya. Ini mata mengikuti. Dulu. Kamu deh, Kak. Bukan masuk itu magam es. Karena bersedekah itu untuk menghapus dosa. Nah, tadi kan meninggal dunia ada yang dikebukin malaikat, ada yang didoain. Nah, sekarang terserah ibu-ibu, bapak-bapak yang maunya gimana, yang mau dikebukin tapi mau didoain. Doain Pak Ustaz. Nah, kalau mau didoain, mari kita tingkatkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq fayu'minu bih fatukhbita lahum qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan supaya orang-orang yang berilmu itu dia yakin bahwa Al-Quran itu kebenaran, lalu dia beriman dan hatinya menjadi tunduk dan patuh. Jadi ayat itu memberikan konsep bagaimana membangun ketaatan. Sumber ketaatan itu adalah hati, bukan fisik. Kalau hatinya taat, maka fisiknya ikut taat. Nah, supaya hati kita taat, maka diawali dengan ilmu. Jadi memang ngaji ini harus sering. Tapi udah cakep nih, sebulan sekali juga lumayan. Artinya kita terus diingatkan, kajiannya sistematis terus sampai kita paham. Karena yang paling mudah kita ingat, ngaji, ngajak jadi insaf. Jadi pengajian ini tujuannya bukan nambah ilmu. Kalau nambah ilmu buka Google aja, tahu serba tahu. Bah, Google apa aja ditanya tahu dia. Ya. Tempat makan yang paling enak ya tahu, gitu. Hadis tentang kematian keluar dia. Dia paling tahu tuh. Gimana tuh bikinnya, nggak ngerti saya. Ustadz sama Mbah Google kalah gue ini. Mbah Google nggak pernah ditanya, oh saya belum tahu tuh, nggak pernah. Dia selalu menjawab, Nah, tujuan itu bukan percuma kita punya ilmu tapi kita nggak amalkan. Percuma kita punya ilmu tapi kita nggak yakini. Oleh karena itu ilmu menjadi ilmu ketika kita amalkan dan kita yakini. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita meningkatkan iman di usia senja? Ayo sering datang-datang ke majelis ilmu. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu ini tempat tinggalnya beda-beda, tapi nggak jauh dari masjid kan? Sejauh-jauhnya masjid ya. Nah, setiap ada pengajian di masjid, datang. Pengajian itu yang paling afdol bukan di YouTube, tapi datang ke masjid. Kenapa? Sebab orang yang ngajinya di masjid, ini kata Rasulullah bukan kata saya. Tapi kan di YouTube juga bisa Ustaz. Bisa kalau masalah bisa, tapi sadarnya belum tentu. Ilmu nambah tapi nggak sadar-sadar. Itulah pengajian di YouTube. Tapi kalau ngaji di masjid, apa kata Rasulullah? Ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu biman indah. Tidaklah berkumpul satu kelompok, satu komunitas. Di mana? Min fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah, berarti di masjid. Ngapain di masjid? Yatluna kitaballah, dibacakan Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, lalu dikaji, dipelajari ayat Al-Qur'an. Maka orang yang datang ke masjid untuk meningkatkan keimanan dengan jalan duduk di dalam majelis ilmu, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Makanya saya suka ngisi di masjid. Saya belum ngomong udah banyak yang mambut-mambut, masya Allah. Kirain paham, ataunya tidur deh. Itulah sakinah, saking tenangnya. Dan ternyata ada hadisnya. Jadi Allah bersumpah kepada malaikat,
Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian wahai malaikat, sesungguhnya mereka yang duduk dalam majelis ilmu semua dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ini termasuk majelis ilmu. Hingga dosa-dosanya diampuni. Tapi malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, fihim fulanun laisa minhum." Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang yang tidak mengikuti kajian ilmu. Kenapa? Sebab dia tidur. Apakah orang yang tidur itu dosanya juga diampuni? Kata Allah, "Anni qad ghafartu lahum." Sungguh aku telah mengampuni dosa orang yang tidur. Ternyata tidur yang paling berkualitas di majelis ilmu. Bangun tidur dosanya diampuni. Masya Allah. Senang benar ya. Senang benar. Kan tidur dulu. Di rumah. Kalau masuk surga di pinggir-pinggir loh, di tengah. Kalau tidur. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat. Wa hafatumul malaika, dihadiri malaikatnya. Sebenarnya malaikatnya banyak nggak kelihatan. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu namanya akan diingat oleh Allah. Orang kalau namanya sudah diingat oleh Allah pasti mendapatkan kebaikan. Orang namanya diingat presiden aja jadi direktur, dari komisaris, padahal kerjanya main gitar. Nggak nyambung, main gitar jadi komisaris. Karena namanya diingat sama presiden. Nah, orang yang namanya diingat presiden aja beruntung, apalagi Allah yang ingat. Wa dzakarallahu biman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu untuk dibanggakan di hadapan malaikat, melebihi kebanggaan orang tua terhadap anaknya yang rajin belajar. Bu, Pak, kita kalau melihat anak kita rajin belajar senang kan? Allah juga senang. Kita kalau melihat anak kita rajin belajar bangga, Allah juga bangga. Oleh karena itu iman kita nggak akan pernah meningkat kalau kita ngajinya cuma sebulan sekali. Nah, cuman ya ini sebulan sekali nggak apa-apa. Nanti masing-masing di masjid. Di masjidnya kan ada. Demi Allah, secara pemahaman saya, orang itu tidak akan pernah menjadi baik kecuali sering duduk dalam majelis ilmu. Kalau tidak sering duduk dalam majelis ilmu, kebaikan tinggal keinginan, tidak pernah terwujud. Karena kita jarang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirilah masjid, hadirilah majelis ilmu, insya Allah iman kita akan meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan kita bisa merasakan nikmatnya kematian seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Karena secara ilmu kematian adalah sebuah kenikmatan, tapi kita harus mempersiapkannya dengan ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan tadi seperti yang saya contohkan, ada tetangga saya, dia seorang muazin, meninggal dunianya dimudahkan oleh Allah. Memang kata Rasulullah, seandainya kalian tahu tentang fadilah keutamaan menjadi seorang muadzin, maka kalian akan berebut menjadi muadzin. Di masjid. Ya. Di mualah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini walalam nih ya. Tadi kalau bukan karena karunia Allah, rupanya di jalan bagus tadi gede itu di tengah ada jalan berlubang, Pak. Karena saya pengen cepat, saya ngambil tengah, ternyata motor saya ngantem lubang. Itu saya hampir jatuh. Tapi alhamdulillah sama Allah di tengah nggak jatuh. Seandainya saya jatuh nggak nyampe ke sini. Tapi rupanya Allah menginginkan saya sampai ke sini karena Allah ingin kita bertemu dan berjumpa di dunia, berkumpul di dalam surga. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Ada orang bilang bunga mawar batangnya berduri. Walaupun berduri dipetik orang tanda cinta kasih. Ceramah ini saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.